Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Statistik kelas MKS 3A akan menjelaskan materi tentang deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Deviasi rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Deviasi rata-rata ini juga dibagi menjadi dua, yaitu deviasi rata-rata tunggal dan deviasi rata-rata kelompok. Ya, berikut ini adalah rumus dari simpangan rata-rata data tunggal maupun data kelompok. Dan berikut ini contoh soalnya. Simak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama ada deviasi data tunggal. Deviasi data tunggal memiliki rumus SR sama dengan sigma dari harga mutlak yaitu XI min X bar dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai N per N. Untuk rumus lebih jelasnya dapat teman-teman lihat di video awal. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menuju contoh soal dari deviasi data tunggal. Di sini kita akan menggunakan 5 nilai data. Nilai data yang pertama ada 70, yang kedua 65, ketiga 45, keempat 40, dan yang terakhir 30. Selanjutnya untuk mencari XI min X bar kita akan mencari X bar terlebih dahulu dengan cara XI dibagi N. Karena XI belum diketahui berapa jumlahnya, maka kita akan menjumlahkan XI terlebih dahulu. Di sini kita ketik sama dengan sum, buka kurung, lalu kita klik nilai data ke 1, kita drag ke bawah sampai menghasilkan formula seperti ini. Lalu di enter, dan sudah ketemu jumlah dari XI yaitu 250. Setelah nilai XI diketahui, kita dapat mengerjakan X bar. Di sini kita ketik sama dengan, lalu kita klik jumlah dari XI. Karena nilai datanya ada 5 ya teman-teman, jadi kita bagi 5. Dan di enter, sudah ketemu hasil dari X bar yaitu 50. Jadi jangan bingung ya teman-teman, dapat 5-nya itu dari mana. Lalu kita akan mencari XI min X bar dengan cara kita ketik sama dengan, lalu kita klik 70 min hasil dari X bar. Karena untuk X barnya memakai angka yang sama semua, maka bisa dikunci terlebih dahulu yaitu dengan cara kita pencet Fn dan F4 secara bersamaan di keyboard sampai menghasilkan gambar dolar seperti ini. Dengan begitu akan mempermudah langkah selanjutnya dan tidak perlu diketik secara manual. Lalu kita enter dan kita drag ke bawah. Sangat mempersingkat waktu kita untuk mengerjakan deviasi data tunggal. Karena hasilnya masih ada yang negatif, sedangkan kita membutuhkan hasil yang positif, maka kita berikan tanda mutlak agar berubah menjadi positif. Karena nilainya mudah, jadi diketik secara manual saja tidak apa-apa. Seperti ini ya teman-teman. Nah, sudah menjadi positif semua. Selanjutnya kita akan menjumlahkan XI min X bar yang telah positif ini. Sama seperti tadi, kita ketik sama dengan sum, buka kurung, lalu kita klik 20 yang paling atas, lalu kita drag ke bawah, sampai menghasilkan formula seperti ini.
lalu di enter. Sudah ketemu hasilnya yaitu 70. Langkah terakhir kita menuju ke SR. Karena sudah diketahui semuanya, tinggal kita ketik di sini sama dengan, lalu kita klik 70, yaitu hasil dari XI min X bar, dan kita bagi N atau jumlah datanya, yaitu ada 5 ya. Lalu kita enter. Nah, sudah diketahui hasil dari SR data tunggal yaitu 14. Baik teman-teman, di sini kita akan belajar menghitung standar deviasi rata-rata data berkelompok di Excel. Nah, sebelum kita menghitung rata-ratanya, kita harus menghitung berapa jumlah XI-nya, jumlah FIXI-nya, berapa jumlah XI X bar-nya, dan seterusnya. Nah, jadi semisal ada data berkelompok seperti ini ya, yang harus kita lakukan yaitu menghitung XI-nya terlebih dahulu. Nah, untuk rumusnya yaitu sama dengan buka kurung, kemudian batas bawah ditambah batas atas, tutup kurung, kita bagi 2 dan kemudian enter. Seperti ini. Dan jangan lupa kita tarik kursornya sampai bawah. Seperti ini ya. Oke. Untuk selanjutnya kita hitung FIXI-nya. Baik. Untuk rumusnya sama dengan 2 dikali 25, lalu kita enter. Jangan lupa untuk kursornya kita tarik sampai bawah seperti ini. Oke. Nah, untuk mengetahui jumlah FIXI-nya, kita menggunakan rumus sum. Untuk rumusnya yaitu sama dengan, kemudian kita ketik sum seperti ini. Kemudian kita blok yang bagian ini sampai bawah seperti ini, kemudian enter. Mudah sekali kan? Setelah kita mencari nilai dari XI dan FI dikali XI, maka selanjutnya kita akan mencari nilai dari XI min X bar, di mana dalam tabel tersebut nilai XI sudah diketahui. Sebelum mencari nilai XI min X bar, kita harus mencari nilai X bar terlebih dahulu. Rumus dari X bar yaitu FI dikali XI dibagi dengan FI. Namun di sini nilai FI belum diketahui jumlahnya. Jadi kita harus mencari nilai dari FI terlebih dahulu. Untuk mencari nilai FI kita dapat menuliskan sama dengan, lalu kita tulis sum, lalu kita taruh kursor pada kolom E25, kita tarik ke bawah sampai kolom E29, lalu kita klik enter, sehingga menghasilkan nilai FI yaitu 40. Dari sini nilai FI sudah diketahui sehingga kita dapat mencari rumus dari X bar. Di mana rumus dari X bar tadi yaitu FI dikali XI dibagi dengan FI. Jadi di sini kita dapat menuliskan sama dengan, lalu kita taruh kursor pada kolom G30 atau hasil dari FI dikali XI, lalu kita bagi dengan hasil dari FI tadi yaitu 40. Di sini kita klik enter sehingga menghasilkan nilai X bar yaitu 43,2. Setelah nilai X bar diketahui, kita dapat mencari nilai XI min X bar-nya. Dan untuk mencari nilai XI min X bar, kita dapat menuliskan sama dengan, lalu kita taruh kursor pada kolom F25, kita kurangi dengan nilai X bar-nya yaitu 43,2. Selanjutnya kita
tarik ke bawah sampai pada kolom H29 sehingga nilai XI min X bar-nya sudah diketahui. Sekarang kita lanjut ke harga mutlak dari XI min X bar. Untuk harga mutlak dari XI min X bar, kita dapat menuliskan sama dengan, lalu kita tulis negatif, lalu kita taruh kursor pada kolom H25, kita klik enter. Lalu kita dapat menarik sampai pada kolom I27. Selanjutnya untuk yang nilai positif itu tetap, yaitu kita tuliskan 2,8 dan di bawahnya 9,8. Setelah kita mencari FI dikali XI dan XI dikurangi X bar, untuk selanjutnya kita akan mencari FI dikali XI dikurangi X bar. Jika XI min X bar dan FI sudah ditemukan, langsung saja kita masukkan rumus sama dengan kita klik FI, kemudian dikali XI min X bar, kemudian kita enter. Dan kemudian kita drag ke bawah, kemudian tekan enter. Secara otomatis muncul semua hasilnya. Kita hitung dulu jumlahnya, yaitu dengan cara kita masukkan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita klik nilai atas, dan kita blok atau drag ke bawah, kurung tutup, kemudian tekan enter. Selanjutnya kita akan mencari SR atau simpangan rata-rata. Rumus dari simpangan rata-rata atau SR yaitu jumlah FI dikali XI min X bar dibagi dengan jumlah FI. Jika tadi jumlah FI dikali XI min X bar sudah ditemukan, selanjutnya kita masukkan rumus sama dengan klik jumlah FI dikali XI min X bar dibagi jumlah dari FI, kemudian enter. Dan kita temukan nilai dari simpangan rata-rata yaitu 6,86. Oke, nah itu cara untuk mencari standar deviasi rata-rata data tunggal dan data kelompok. Di sini kita punya latihan soal dan teman-teman bisa mengerjakannya ya. Tapi sebelum itu teman-teman bisa menyiapkan dulu kertas dan ballpointnya. Jika sudah, teman-teman bisa mulai mengerjakan latihan soal seperti pada gambar yang ada di layar ini ya. Boleh pakai kalkulator atau Mr. Excel. Tapi kami sarankan pakai Excel ya teman-teman agar lebih mudah untuk mengerjakan latihan soal. Baik, itu saja penyampaian materi dari kelompok 7 dan selamat mengerjakan. See you!